Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, pahala puasa sepanjang tahun merupakan dambaan bagi setiap muslim. Namun banyak orang yang tidak sanggup menjalani puasa selama setahun dengan berbagai alasan yang ada. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberikan kita petunjuk untuk mendapatkan keutamaan seperti puasa setahun penuh. Apakah amalan tersebut? Sebelum lanjut, ayo klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya adalah Ia mensyariatkan puasa Syawal setelah bulan Ramadan agar mereka bisa mendapatkan keutamaan seperti puasa setahun penuh. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya memberikan ganjaran seakan-akan seseorang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, dia telah melakukan puasa 30 hari penuh. Dan setiap kebaikan akan diberikan ganjaran 10 kali lipatnya. 30 dikali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 hari Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. Menjadi 360. Maka seakan-akan seorang hamba telah berpuasa 360 hari lamanya, dan itu adalah berpuasa sepanjang tahun. Mari kita kenali mengenai fikih puasa Syawal tersebut. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Secara umum, semua keutamaan ibadah puasa juga terdapat dalam puasa Syawal. Namun puasa Syawal memiliki keutamaan khusus, yaitu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, sehingga senilai dengan puasa setahun penuh. Tata cara puasa Syawal secara umum sama dengan tata cara puasa Ramadan. Perbedaannya ada pada beberapa hal. 1. Boleh niat puasa setelah terbit fajar. Telah kita ketahui bersama bahwa disyaratkan untuk menghadirkan niat pada malam hari sebelum puasa, yaitu sebelum terbit fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim nomor 1154. 2. Tidak harus berurutan. Tidak sebagaimana puasa Ramadan, puasa Syawal tidak disyaratkan harus berurutan dalam pelaksanaannya. Boleh dilakukan secara terpisah-pisah harinya. 3. Boleh membatalkan puasa dengan atau tanpa uzur. Dibolehkan membatalkan puasa sunnah baik karena suatu uzur syar'i maupun tanpa uzur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari masuk ke rumah dan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Aisyah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu aku akan berpuasa." Kemudian di lain hari beliau datang kepadaku, lalu aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada yang memberi kita hadiah berupa hais, sejenis makanan jari kurma." Nabi bersabda, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku, padahal tadi aku berpuasa." Lalu Nabi memakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Yang keempat, bagi wanita hendaknya meminta izin kepada suaminya. Bila seorang wanita ingin mengerjakan puasa sunnah termasuk puasa Syawal, maka wajib meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu atau ia mengetahui bahwa suaminya mengizinkannya. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir tidak sedang dalam safar kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5195.
Lalu, bolehkah menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa lainnya? Masalah ini dikenal dalam ilmu fikih sebagai masalah tasyrik an-niyat atau tasyrik ibadatain finiyah, menggabungkan beberapa niat dalam ibadah. Ada 3 rincian dalam masalah ini. 1. Menggabungkan puasa Syawal dengan qadha puasa. Hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Karena puasa Syawal dan qadha puasa Ramadan, keduanya adalah ibadah yang maksudah bizatiha. Keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri sehingga tidak sah jika digabungkan dalam satu niat. Kedua, menggabung puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid, hukumnya boleh dan sah. Karena puasa Ayyamul Bid adalah ibadah yang ghairu maksudah bizatiha. Ketika seseorang melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, kapanpun harinya dan apapun jenis puasa yang ia lakukan yang disyariatkan, maka ia sudah mendapatkan keutamaan puasa Ayyamul Bid. Yang ketiga, menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis, hukumnya boleh dan sah. Karena puasa Senin Kamis adalah ibadah yang ghairu maksudah bizatiha. Karena puasa Senin Kamis disyariatkan bukan karena zatnya, namun karena diangkatnya amalan di hari itu sehingga dianjurkan berpuasa apapun puasa yang dilakukannya. Sahabat Fillah, demikian pembahasan singkat mengenai fikih puasa Syawal. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Apabila ada kesalahan dalam video ini, datangnya dari kami, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini dengan sahabatmu. Klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Ayo dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.